Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir barangkali saya akan membacakan tentang edaran dari Dinas Kabupaten Boyolali terkait dengan kegiatan awal tahun. Ya. Jadi serangkaian yang saya paparkan atau saya ulang itu mengacu kepada edaran nomor sekian-sekian tahun 2020 Boyolali 7 Juli 2020. Kepala SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Boyolali, edarannya untuk seluruh sekolah SMP Negeri Swasta. Berdasarkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 bahwa libur akhir tahun pelajaran berakhir tanggal 11 Juli dan akan dimulai kembali tahun ajaran baru dimulai 13 Juli. Atas pertimbangan tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran 2020-2021 adalah tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Juli. Jadi ini permulaan sebagai penanda nanti siswa masuk itu dengan sistem shift itu, dan dimulai juga MPLS atau MOS tanggal 13 sampai 18 Juli. Nah, dengan sistem shift ya. Kemudian yang kedua, hari-hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran 2020-2021 diatur sebagai berikut. Yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik kelas 7 adalah sebagai berikut. Pengenalan lingkungan sekolah. 2. Pengenalan guru dan wali kelas. 3. Pembentukan struktur organisasi kelas. 4. Pendataan identitas siswa secara lengkap. 5. Peminjaman buku pegangan siswa dan informasi buku pendukung lainnya. Nah, ini sekian. Sebagai garis bawahi bahwasanya untuk mempermudah kelancaran masa orientasi sekolah atau MPLS ini, maka saya mohon kepada wali kelasnya untuk mengkoordinasikan dan membackup sementara, karena seperti pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan guru ini kan dengan jam yang terbatas, kan siswa hanya 3 jam di sekolah dan tidak ada istirahat ya. Kalau nanti semua guru memperkenalkan diri kemudian harus bertatap muka semua, itu kemungkinan untuk 3 hari tidak cukup. Tetapi untuk tatap muka, untuk sistem daring atau dengan video atau dengan penugasan atau memperkenalkan masing-masing guru pengampunya lewat daring, maka diperbolehkan. Seperti pengenalan metode dan cara kegiatan belajar mengajar ini, untuk wali kelasnya mohon menyampaikan. Jadi ini yang berperan utama yang itu adalah wali kelasnya masing-masing. Kemudian pendataan sarana dan prasarana. Intinya pendataan yang dimungkinkan anak-anak itu yang punya Android atau tidak punya, paket data siap apa tidak, seperti itu. Pendataan nomor HP dan membuat grup ya, grup siswa atau wali ya, bisa dikelompokkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita sampai ke nomor 9, penyampaian tata tertib siswa dan tata tertib sekolah. Nah, di samping kegiatan di atas, MPLS juga diisi muatan konsep pengenalan diri, cara belajar dan sistem pembelajaran. Barangkali ini yang dimaksud adalah siswa-siswi untuk peserta didik baru itu memperkenalkan diri secara mereka di kelas memperkenalkan diri ya, seperti itulah, seperti biasa. Kemudian wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dan bela negara, nasionalisme dan karakter budaya bangsa. Yang berikutnya adalah kegiatan dilaksanakan secara edukatif, tidak diperbolehkan mengarah pada kekerasan fisik, mental, bentuk-bentuk yang menjurus pada perpeloncoan dan pelecehan yang terdapat mengancam peserta didik baik dalam maupun luar sekolah. 12. Semua kegiatan MPLS tanpa melibatkan pengurus organisasi kesiswaan dan kelas 7 dan kelas 9. Maksudnya MPLS ini kan untuk peserta didik baru. Jadi kita ulang lagi ya.
semua kegiatan MPLS tanpa melibatkan pengurus organisasi kesiswaan. Dan kelas 7 dan kelas 9. Nah, ini mungkin salah ketiknya. Nah, kita kaji ulang nanti ini. 13. Kegiatan MPLS dilaksanakan tanggal 13 dan 15. Ini untuk peserta didik baru. 14. Lama waktu kegiatan sekolah maksimal 3 jam atau 60 kali 3 menit. 15. Semua data dan kegiatan didokumentasi di sekolah. Kita lanjut. Nah, lanjut 15. 16. Sekarang kegiatan dilaksanakan secara edukatif, tidak diperlukan mengarah pada, ini tadi sudah. Ya, kita ke sini. Yang ketiga, semua kegiatan baik kelas 7, 8, 9 dilaksanakan dengan memperhatikan standar protokoler COVID-19. Di antaranya, sekolah tersedia dengan jumlah cukup untuk toilet bersih, tempat cuci tangan mengalir, sabun, hand sanitizer, dan cairan disinfektan. Yang B, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas. C, kesiapan menerapkan area wajib masker. D, memiliki termogan, ya, jadi wajib punya termogan. E, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah diberikan kewenangan untuk menonaktifkan sementara siswa yang mungkin dari zona kuning atau zona merah atau daerah-daerah tertentu yang melintasi zona merah. Kita lanjutkan untuk berikutnya adalah mana tadi? 3, kita ke 4. 1, 2, 3. Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, merah, dan oranye dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Yang keempat, memiliki riwayat melakukan pengaturan tata letak ruangan, melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama, dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok. Nah, ini kewajiban kita akan kita susun besok secara simpel. Nah, karena jamnya terbatas, harinya pun di shift, dan seminggu satu kelas hanya masuk 1 kali, maka kita harus mempersiapkan segalanya. Nah, tadi tentang kantin, tentang jarak siswa antar jemput, tentang ruang pendidik, kantor, dan sebagainya sudah kita sampaikan. Yang I selengkapnya dengan berpedoman buku saku halaman 18 sampai 24. Nah, semua kegiatan seizin orang tua atau wali siswa. Jadi kegiatan ini harus syaratnya harus kita mencari izin atau dengan seizin wali muridnya. Yang keempat, kepala sekolah membuat laporan pelaksanaan kegiatan PPDB dan MPLS dilaporkan ke dinas. Ini untuk sekolah, semua sekolah. Nah, setelah itu yang keenam, waktu kegiatan belajar mengajar maksimal 3 jam. Tadi sudah disampaikan, dan ini adalah edaran landasan yang pertama, dan paparannya sudah saya sampaikan. Tiap-tiap satuan pendidikan wajib menyusun gugus tugas COVID-19. Artinya ketika nanti masa new normal, dokumennya, kemudian laporan-laporannya, KPM daringnya seperti apa, itu ada buktinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ke-8, segera menyusun dokumen KTSP tertanggal 13 Juni. Segera menyusun dokumen KTSP tertanggal 13 Juni 2020. Dokumen pengesahan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang SMP paling lambat 21 Juli. Nah, ini nanti koordinasi saya Pak Panji dan Pak Aziz atau sama Rasid ya. 9, segera menyusun revisi dokumen RKAS. Tertanda Darmanto, Kepala Dinas Kabupaten Boyolali. Nah, dari sekian ini kita garis bawahi bahwasanya untuk masa
MPLS atau di masa transisi ini yang harus kita lakukan adalah ini nih. Nah, makanya untuk masing-masing wali kelas ini kita akan bicara lebih dalam di sini nih, supaya nanti penjadwalannya, rundown agendanya seperti apa kan. Tentunya untuk kurikulum diniyah konsep baru ini kan mesti ada hal-hal yang perlu disampaikan secara mendetail gitu kan, tentang sekolah kita, tentang metode pembelajaran dan target-targetnya, baik target hafalannya ataupun target pembelajaran bahasa Arabnya, penguasaan atau apa namanya, bagaimana mereka nanti akan mengikuti belajar yang akan disampaikan oleh guru mapel bahasa Arab dan tahfidz seperti itu. Barangkali besok akan kita lanjut untuk tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.